sebelum dia. Nah di situ aku terbakar emosi. Kenapa dia marah gue? Lah gue kan itu zaman dulu gue mengenal. Itu asal muasal. Dan kak gue sekarang nggak ada masalah juga sama dia. Kenapa aku harus membenci dia? Tapi kalau dia mau menghajar gue ya monggo. Kalau gue mengkritik dia, mengkritik membangun. Buktinya sekarang lagu-lagu tidak ada lagi dianiaya sama dia. Sekarang dia bisa menghafal. Kan itu bagus, itu kritikan namanya, sayang, kritikan. Karena gue merasa gue senior. Gue mengkritik, kalau mau nyanyi hafal lagunya supaya pencipta juga gak merasa terzolimi, orang mendengar juga enak. Aku itu mengkritik. Dan sekarang kalian sendiri bilang udah nggak ada lagi lagu yang dianiaya. Dia akan merasa hati-hati untuk menganiaya lagu. Pasti aku akan bersuara, kan gitu ya. Itu bukan benci ya, itu mengkritik dari seorang senior ya. Karena kenapa aku bilang? Karena dia masuk pertama kali, ada aku di situ untuk mengaudisi dia gitu. Diminta waktu itu oleh manajernya itu ya. Colong bun, aku teraniaya sama siapa? Gus Naldi mana W-nya hilang? Ada apa W? Kenapa Doktip dikacangin sama Niki? Aku nggak tahu. Aku pendukung Niki, cuman lihat kemarin Doktip nggak disalamin Niki, gua males lihat. Aku pendukung Niki, cuman lihat kemarin Doktip nggak disalamin Niki. Sayang, disalamin kok. Itu yang pertama waktu di kamera kali. Tapi yang di luar kamera aku lihat ada kok salamannya, salaman sayang. Senioran DP terserah lu. Kan dia nggak niat menganiaya. Iya emang nggak niat, makanya dikritik gitu loh. Makanya kan karena sekarang jadi bagus kan, udah nggak menganiaya itu ya. Itu namanya mengeritik. Kalian bisa bedakan mengkritik sama membenci ya. Oke. Oh my god maksudnya kalian. Salaman kok cipika-ciki sama Niki tuh katanya fans Ami. Ya kan? Salaman kan saya. Jadi apa yang terlihat, mungkin waktu terlihat di kamera enggak, tapi di belakang iya kok, tuh fansnya Ami bilang begitu. Jangan salah paham, Niki udah pusing. Komentarin si Nepos dong bun. Setiap Niki muncul tantrum. Mengapa Nepos jadi tantrum? Nah tuh lagunya buat Nepos. Mami nggak ikut sidang Padel, enggak sayang. Sidangnya tertutup. Sidang tertutup untuk umum ya. Bunda makasih udah selalu dukung Ami. Iya sayang, sama-sama. Jauh-jauhin aja bun yang vibe-nya negatif biar Bunda awet muda, amin. Bun ceritain sidang kemarin nggak sempat nonton. Ji kenapa kamu nggak nonton? Bun makasih udah selalu dukung Ami. Mantap bun, emang begitu bun, kita harus berdamai dengan hati dulu. Iya betul. Bunda kemarin ketemu Ami nggak? Ketemu. Banyak istighfar, bukannya ngurangin dosa malah tambah dosa. Iya makanya jangan tambah dosa ya. Kalian memproduksi atau kalian mendukung skincare over claim ownernya memperkaya dirinya sendiri, itu nama dosa kalian. Hati-hati ya. Bun kira-kira keputusannya berapa? Gus Naldi gue males deh ini Gus Naldi, kalian kejar Gus Naldi, itu akun Gus Naldi, kalian kejar. Itu kayaknya dia buzzer deh, kayaknya dibayar 2.000 dia tuh. Sekarang kok makin cakep bun, terlihat lebih muda. Mungkin aku sudah tidak ada beban untuk di sosmed. Aku merasa happy ya, tidak ada yang aku keselin lagi, tapi aku sayang dan aku merasa sayang aja gitu ya. Jadi hatinya yang sudah membatu, yang membenci itu udah hilang. Kang Nyanyap, semangat kakak. Iya, dari mana kalian say? Emang benar bun kata demo itu bayaran? Enggak. Yang ngebayar siapa? Enggak. Orang Niki aja di dalam gimana mau koordinasi? Emang yang bayar siapa? Ya, kalau yang bayar itu yang ngomong yang punya penyakit hati. Emang ada hati kali ama Niki? Ada hati ya Anda ya? Ada hati ya? Ada hati ya? Hati yang tertolak atau hati yang tertukar nih? Hati yang tertolak apa hati yang tertukar? Aduh, sama petang bercantik petang sayang. Kenapa ya overclaim masih berkeliaran? Nah tuh. Tapi yang aku bingung gini loh.
Daripada padahal ya, aku menghimbau sih ya, kan kalian mendalilkan, kalian yang meng-LP-kan Nikita Mirzani dan Mail Saputra. Kenapa kalian yang mendalilkan dan kalian yang meng-LP-kan, kenapa sih nggak hadir di persidangannya? Mau itu di persidangan perdata, mau itu di sidang pidana, kenapa sih nggak hadir? Yuk hadir yuk, biar cepat keputusannya. Kan kalian juga pengen kan biar cepat keputusannya, mau bersalah mau enggak. Hadir dong, masa lebih mementingkan teman-teman kalian daripada yang kalian LP-in? Harusnya kalian yang meng-LP-kan hadir ya, hadir supaya cepat, supaya jelas gitu ya. Gus Naldi makan nggak ngajak-ngajak. Bun, gimana kelanjutan sidang Kak Nikmir tanggal 8 sayang? Semoga Ami cepat bebas, amin. Izin Bu Tessa, salam hormat dari saya Bu Mami Naura. Salam buat ini, buat suami ya. Salam santun ya. Bun, gimana kelanjutannya sidang Kak Nikmir tanggal 8? Belum selesai, belum. Tanggal 8 ya. Tanggapan soal JSPU trio Covid yang dibayar si Begeng. Oh gitu. Nggak tahu aku, soalnya nggak lihat. Kemarin katanya mau di aduh sayang, katanya aku mau dilabrak sama Mbok Gosip. Aduh sayang, jangan bobok namak sini ya. Maaf ya. Aku seorang Tessa Mariska, seorang senior, seorang pejabat salah satu partai besar, dan aku istri dari seorang pejabat juga. Maaf kalau aku nggak level dengan Mbok Gosip. Maaf ya. Aku cuma ngurusin seorang Nikita Mirzani, selesai. Urusan yang lain-lain jangan ya. Jangan ya. Mer petang Bunda cantik yang sudah mewakili. Hai Bun, komen Ibu. Halo Bunda Tessa Yubi, hai. Sehat terus Bu Tessa, membela kebenaran, amin. Bun, NM di sidang Padel, NM cantik Bun, saya kecerincut. Ya betul, hari ini nih Niki hadir di sidangnya Padel, tapi sidangnya tertutup sayang. Iya Bun, fokus aja. Iya betul, Mbok Gosip mau dia mau nyenggol gue sampai dia berdarah-darah juga nggak akan gue tanggapin. Ya maaf banget. Bun, tanggal 8 kalau demo lagi infoin dong, mau ikut. Nih, nanti kamu dibilang dibeyong ya. Nanti kamu dibilang dibeyong, dibilang dikoordinasi, ya kan? Aku nggak ngerti soal demo-demo itu, dari hatinya mereka, aku nggak tahu. Dari hatinya mereka untuk mendukung seorang Nikita Mirzani, biarkan mereka bersuara. Aku nggak tahu, tidak dikoordinasi, tidak ada yang beyong. Betul Bunda, iya. Mending jaga kesehatan Mbak. Niki mending jaga kesehatan Mbak. Niki nggak akan bebas. Kalau Tolil jangan ikut ngomong sayang, kasihan gue. Kasihan. Padahal lu ini lo akunnya akun asli lo. Sekarang gue tanya, ini kan akun asli gue ini deh ngomong. Gue tanya sama lu, nggak akan bebas, berarti dia selamanya ada di penjerong. Sekarang gue tanya sama lu ya, pasal berapa yang menyatakan dia tidak akan bebas, dan pasal berapa yang menyatakan dia akan dipenjara seumur hidup? Coba apa nih, Opu Poni Ember Borong Sai ya, coba kamu gue rasa nih akun ini karena ada levelnya. Oh dihapus sama dia, oh dihapusnya. Kenapa kamu ngapus, takut ya gitu loh. Bun, kaos yang kemarin bagus, mau Bun, saya dari Jawa Timur. Kalian cari Kang Nyanyap. Kang Nyanyap mana? Ke Kang Nyanyap ya. Kalian mau nanya ke Kang Nyanyap karena dia yang ngedesain, dia yang bikin semua, dia yang punya itunya, yang punya usaha itu. Oke. Niki lagi sedang. Nah, Opu Poni, pasal berapa yang dituduhkan kepada seorang Nikita Mirzani dan Mail Saputra sehingga kamu menyatakan bahwa dia tidak akan bebas? Coba tunjukkan ke saya pasal berapa. Bun, datang lagi pengadilan negeri lagi, ada Nikmir sama Padel. Itu aku, kalau untuk itu aku nggak ini, tapi aku untuk pidananya Niki, aku akan bersuara terus dan aku akan kawal terus persidangannya. Tapi kalau untuk yang lain itu kan Niki sebagai pelapor, biarkanlah Niki menyelesaikan urusannya, kecuali Niki yang terlapor. Kalau terlapor, gue akan terus menggiring. Kalau Niki yang pelapor, berarti dia yang punya, orang yang punya masalah sama dia. Tapi kalau dia terlapor, dia yang punya masalah yang orang menganggap itu masalah gitu ya. Katanya Bunda Tessa numpang pansos, kata Simbo.
Dia nggak tahu kata artis senior. Ya sayang, bilang Simbo terlalu kismin hidupnya ya. Sep MN, yes. Assalamualaikum, salam dari Kuala Lumpur. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat Kak Niki. Ya sayang, jangan coba-coba jenggol gue ya, nggak akan gue tanggepin ya sayang. Kalau pansos di kasusnya gue, maaf ya, gue nggak akan tanggapin. Dan gue nggak pernah berkasus. Sepil kata-kata Bunda, ya kalau saya dekat Ikur dah nonton, saya doakan biar Mbak Nikita cepat bebas dan cepat selesai masalahnya. Amin ya Allah. Semangat Bunda. Iya Bun, kalau DRG nggak datang lagi nanti nasib Ami gimana? Kita lihat tanggal 8 itu tuntutan. Kalau dari JPU itu berarti bersuara dari mereka, dari pihak pelapor ya. Apakah dia datang apa enggak? Tapi jika nanti ada dia diwajibkan hadir di pidana, nanti ada diwajibkan hadir. Kalau dia nggak hadir, ditunda lagi, nggak hadir lagi, ditunda lagi gitu loh ya, sampai karena ada lawyernya mewakili dia kan. Akun bodong ini, akun bodong ya, cuekin aja sayang. Bunda makasih ya tiket gratis nontonnya waktu kemarin film Sirik. Oh udah nonton ya Kasa, makasih sayang, I love you. Filmnya bikin gua meme. Mbak itu udah Nikita Mirzani. Mbak itu udah Nikita Mirzani. Apa sayang maksudnya sayang? Kak Tessa, kenapa si Jendes suka nyenggol NM sama Kak Tessa? Kenapa itu? Si Jendes siapa? Pian Eko suka nyenggol NM sama Kak Tessa. Kenapa itu? Si Jendes yang mana saya? Si Jendes yang gak diaku? Si Jendes yang mana? Si Jendes yang gak diaku sehingga gak masuk organisasi, apa si Jendes yang mana nih sayang? Kalau itu masih mau aku ngomong. Kalau si Jendes yang lain-lain, aduh maaf sayang, maaf. Aduh. Bunda mau nanya, Bunda Tessa umur berapa kok masih kelihatan muda, terus mukanya glowing banget? 93 sayang, karena dirawat di klinik bening. Sekarang sudah sidang Fadel Mi, Loli sama Bang Pak Mi datang. Yes, Niki juga datang sayang. Loli datang, Niki datang. Dan itu sidang tertutup ya. Itu hidup Nikmir. Saya selalu Bunda Tessa, the best, amin. Kak gimana Kak Nikmir bakal bebas? Itu Jendes nggak dianggap. Yang itu Jendes nggak masuk organisasi. Yang Jendes bolak-balik tukar ini keyakinan. Yang Jendes beranak pinak. Itu nggak level juga sayang. Biarin. Kalau dia masuk organisasi berarti berhadapan sama gue. Karena dia nggak dianggap dan nggak masuk organisasi, jadi nggak level sama gue. Maaf ya sayang. Gue yang level sama gue adalah Jendes yang sudah masuk organisasi dan itu merasa gue sependeritaan dan sebahagiaan, jadi gue mau ikut campur. Tapi kalau nggak pernah masuk organisasi karena nggak dianggap dan nggak resmi, dan ternyata kewong sama pembantaiannya, maaf sayang. Saya maaf ya, iya. Kemarin Bunda 40 Nikmir apa ndak? Aku abis nangis. Aku 2 kali salaman sama Nikmir, 2 kali gandengan sama, 1 kali gandengan sama Nikmir baru keluar dari mobil. Tapi setelah dia abis paham Bu Zer, paham. Emang cantik banget gue ini, saya gemes memang orang lihat gue. Cucok. Bun, Kak Niki pasti bebaskan, pastilah, pasti bebas lah. Karena dia bukan, sekali lagi gue bilang, Niki bukan penjahat negara, bukan koruptor yang merugikan jutaan orang masyarakat Indonesia, bukan pembun-bun, bukan BD narkocoy, dan bukan yang berat ya. Hanya Niki ini hanya kecelakaan kerja dan Mail. Kecelakaan kerja. Kenapa saya bilang kecelakaan kerja? Karena artis kerjaannya memang menerima endorse dan menerima uang dari endorse. Mail kerjaannya patuh kepada yang dia tempat bekerja. Jadi dua orang ini adalah kecelakaan kerja. Tuh ya, menurut Tessa Mariska, menurut gue. Miss Buntel makin bertingkah. Biarin sayang, biarin.
nggak level kita untuk ngomongin seorang, tidak level kita untuk mengomongin, tidak level di Tessa Mariska ini ya, di room Tessa Mariska tidak level untuk mengomongin seorang buntel-buntel ya. Maaf. Biarin yang lain urusannya. Kalau aku nggak pantas, nggak mau. Aku nggak mau mengocorin mulut aku ini dengan buntel-buntelan. Setuju tuh, cintaku setuju. Lili betul ya. Kang Nyanyap ketawa. Nangis semalam aku Bun, semalam baca pembelaan dirinya jadi keingat mendiang mama aku betul. Aku jangan, aku nangis lagi. Jangan. Emang yang mana kita pahamin, dikala kita walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah mempunyai anak, kalau kita mengingat emak atau bapak kita yang sudah nggak ada, tidak ada kita yang merasa tegar. Mengingat anak-anak kita, tidak ada seorang pun yang merasa tegar. Jika ya kalian menertawain seorang ibu yang mengingat anak-anaknya, yang mengingat anak kandungnya, jika dia menangis gegerungan, itu wajar seorang ibu kandung. Jika kalian menertawain di sana, berarti perlu dipertanyakan kalian keiniannya, kewar-waran, ras-rasannya perlu dipertanyakan ya. Jadi wajar jika seorang ibu senggugukan, wajar jika seorang ibu histeris jika mendengar anaknya yang dia nggak bisa peluk. Kalian jangan heran. Kalau kalian heran, kalian bisa dipertanyakan ya, apakah kalian sudah minum boat apa belum? Aduh, bener kali Bun, ya Allah. Iya. Sampai Niki tuh pernah pasang status waktu dia ulang tahun. Itu yang aku bikin sedih. Aku hari ini nggak mau nangis, ya betul nggak mau nangis. Tapi ya wajar kalau jika mataku berlinang, nggak apa-apa ya. Pernah dia bikin status, "Pah, ombaknya terlalu gede, ombaknya terlalu besar." Nah itu menurut aku adalah seorang anak yang sudah nggak sanggup lagi. Seorang anak yang udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi hidup, dan dia bisa meminta tolong kepada papanya yang udah nggak ada. Ya, itu kita maklumin, itu bukan sandiwara, itu bukan itu. Kalau kalian pasang badan buat anaknya kan. Jadi Riko masih oke, ayahnya sudah ada. Seorang Niki ayahnya udah nggak ada. Kalau gue juga nggak ada, mama gue nggak ada, itu gue pantas untuk menangis karena gue mengingat orang tua gue. Dan pantas juga Niki menangis jika dia mengingat anak-anak dan orang tuanya, gitu ya. Kalau kalian terserah kalian. Kalian melihat, mungkin kalian lahirnya dari batu, saya nggak peduli. Bener Bun, rasanya pengen dipeluk Bun sama mendiang orang tua. Iya betul. Acting gak laku, terserah kalian mau acting mau apa ya, gak ada urusannya. Dia mau acting di depan pengadilan kayak mau dia acting depan mahkamah, di depan hakim, gak ada urusan sama kalian ya. Kalian urus aja hidup kalian. Udah bisa makan hari ini apa belum, itu aja kalian urus ya sayangnya. Urus hidup kalian, bisa makan gak hari ini. Jadi yang kalian urus, mau kita acting mau enggak itu urusan dia ya. Memang susah kalau ngomong sama orang yang terlahir dari batu ya, susah. Sunshine, dari anak yang terlahir dari batu itu susah sayang ya, nggak akan masuk apapun yang diomongin. Jadi serah kalian. Makasih ya Bun, selalu positif ya sayang. KFS nyindir NM tuh nenek pansos, biarin, terserah dia. Drama siampah urusannya Niki, nggak ada urusannya mak lu yang siampah karena lu cuma terima 2.000, udah itu aja. Lu terima 2.000, lu yang siampah. Niki urusannya, nggak ada urusan mak lu. Dia nggak minta dikasihanin mak lu ya, oke? Lah apalagi undangan terkirim tadi tuh, aduh. Terbuat dari tanah Bun, agak kecampur. Allah, Peggy tambah glowing dan happy. Iya ya, anak pinter, anak baik. Mami jual skincare apa? Aku nggak jualan sayang. Maaf ya Bun, udah bikin meme juga. Iya Ila, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Oh Peggy udah tambah ganteng, tambah cerah. Iya Masya Allah ya. Dia aja. Jadi ada orang nih yang live membawa-bawa Peggy Setiawan. Peggy Setiawan aja mendoakan seorang Nikita Mirzani ya.
saya nggak tahu tiba-tiba kepanggil live Peggy. Berarti emang sudah ya, sudah supaya kalian menyaksikan bahwa seorang Peggy jangan dibobok lagi namanya ya. Jangan dibobok lagi bilang, oh dia dulu menghina-hina Peggy gini-gini. Nggak ada urusannya. Dia udah maafkan dan dia mendoakan seorang Nikita Mirzani ya. Begitu juga gue, yang dulu gue berantem sama Nikita, gue juga sudah saling memaafkan. Kami sudah saling sayang. Jadi nggak usah dibobok lagi ya. Kalau mau live berdiri aja sendiri, nggak usah bobok nama orang ya. Allah sama Allah ibu, halo sayang, spill skincare mami. Aku kemarin aku treatment di klinik bening sayang. Aku treatment di klinik bening dan ini aku belum boleh memakai krim apapun, belum boleh memakai bedak apapun karena aku habis treatment, tadi malam aku treatment. Ini muka aku belum boleh pakai apa-apa dulu sampai 2 hari sampai ke depan. Gitu sayang. Makin cakep aja si Mami Tessa, makasih Bunda cantik glowing, makasih sayang. Kok Bunda cantik sekali ya, teres. Niki sama Medina juga udah akur ya Ban. Nah Medina aku sampai sekarang belum nomor teleponnya juga kayaknya udah ganti. Aku belum bisa menghubungin dia. Aku berharap juga Medina juga pasti insya Allah sudah berakur dengan dirinya semana aku tapi aku belum bisa menghubungin Medina. Kayaknya dia lagi di Bali dia sekarang hidupnya di Bali gitu sayang. Kiki The Potter juga nyindir Niki Mi. Oh gitu, masih belum ini ya. Ya kalau Kiki misalnya belum berdamai karena mereka tadinya ada hati kan, berdua-dua ini pacaran ada hati. Biasanya kalau orang ada hati pacaran ada hati itu biasanya agak lama berdamainya. Kalau aku kan nggak pacaran nggak apa sama Niki, jadi berdamainya pun kalau anak aku nyuruh damai aku pun berdamai gitu. Kalau Kiki sama Niki mereka ada hati sayang. Nah, gue juga nggak tahu tuh ada ya dalang di sana di luar sana. Aku heran kok dalang ini nggak mau berdamai dengan Niki ya. Kok penyakit hatinya semakin dalam gitu. Ada apa dengan dalang ini? Adakah hatinya tanda tanya kepada seorang Nikita Mirzani? Kok nggak mau berdamai sih? Biasanya yang punya penyakit hati itu adalah yang menaruh hati gitu ya. Maaf. Aku nggak perlu jabarin ya. Kiki kelihatan belum muam tuh, kasihan istrinya ya. Oh gitu ya Anggra. Carol Bunda iya. Kenapa Niki marah sama Doktif ya? Aku nggak tahu. Aurot nyanyi Yubrik dong. Doktif sama Niki kenapa? Nggak tahu aku. Bunda ngerti agama, tahu mana yang baik, dendam tinggalkan, amin ya Allah. Dalang lahir dari batu makanya beda, amin. Karena memaafkan itu akan menaikkan derajat hambanya, amin. Memaafkan itu tidak pernah menjatuhkan derajat kita ya. Memaafkan, kita memberi maaf kepada orang malah derajat kita akan naik, itu yang aku tahu ya. Jadi saling memaafkan itu akan indah banget. Dari awal sebelum kasus skincare tetap dukung Mbak NM. Thank you sayang. Asoka, iya karena penampilan itu akan menaikkan derajat hambanya. Betul admin. Mih, emang benar itu yes. Telbu. Dava. Babu ular koar-koar lagi, hah? Oh, kan ingat nggak kata Doktip? Bulan 7 ular kadut dan gerombolannya akan maskap. Dokter ngomong gitu sama aku. Coba ini bulan 7 ya, Juli ya. Mungkin koar-koar, mungkin apa ada, aku nggak tahu. Ya kita nanti coba ini. Oh, mungkin ya. Nggak heran wajah Bunda cantik, hatinya pun cantik. Amin, sayang. Makasih sayang. Kenapa Niki marah sama Doktif? Aku nggak tahu. Galeri, aku nggak pernah bawa Misua ya. Aku aja. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita memaafkan seseorang. Ketika kita, yes betul. Kita jadi plong ya. Karena kenapa? Di saat dulu aku jujur ya, di saat aku dulu masih marahan sama Niki, setiap mau buka apapun, setiap mau buka sosmed, ingatnya Niki, kesel. Setiap mau buka sosmed, ingatnya Niki. Tapi begitu aku sudah berdamai, anakku meminta aku berdamai dengan Niki, anakku minta aku memaafkan Niki, dan anakku minta aku mendukung Niki. Di situ sekarang
Aku plong aja, mau aku live, mau aku buka, aku plong. Apalagi sejak Niki ada di dalam, aku mulai live untuk bersuara. Aku baru mulai live untuk bersuara ketika Niki sudah maskap. Ya, sekitar 3 bulanan lalu baru aku mulai untuk live, untuk bersuara, karena anakku yang meminta. Di situ hatiku sudah enak, sudah nyantai, sudah merasa gini, Gus Naldi, aku merasa gini, gak ada lagi beban di hati aku. Karena mungkin yang tadinya dendam, sirik, kesel itu di sini ya nggak bagus gitu loh. Apapun aku ketawa, tapi otak aku tetap ini kini gitu. Sekarang aku enak banget berdamai, dan aku merasa gak ada gunanya kita membenci orang, membatu itu gak ada gunanya sayang ya. Karena di agama sendiri tiga hari kan kita nggak ngomongan sama orang, lebihnya nggak boleh. Nah aku 6 tahun, bayangin tuh. Nyanyi dong Wandi, ya Allah Wandi sapose. Betul Gus Naldo. Apa sih Gus marah itu wajar bunda, yang nggak wajar pendendam. Yes, karena aku tidak ada hati sama Niki, karena aku merasa Niki itu ya seorang teman sekarang, tidak ada aku merasa apapun gitu. Nah jika ada orang yang marahnya atau dendamnya segitunya, ada apa dengan hatinya? Kita pertanyakan, ada apa dengan hati lo gitu ya, sehingga segitunya gitu ya. Kalau udah paham apa maksud aku, oke. Bun dulu kan bestie sama mami online, kenapa sekarang musuhan? Yes, karena bukan aku musuhan, dia yang unfollow aku, dia yang follow aku, dia yang unfollow aku, dan dia yang